Swastiastu. Sanggar Surya. Mengapa perlu sanggar surya jika sudah ada merajan? Pertanyaan di atas amat wajar dilontarkan, karena bukankah kita telah membangun merajan yang di dalamnya terdapat pelinggi surya yang letaknya di pojok timur laut atau kejok angin. Jadi, kebiasaan menyebut pelinggi surya itu sebutan yang kurang tepat. Yang tepat adalah bisa disebut pengayangan pelinggih Padmo, ataupun disebut Padmo Capah, atau Padmo Sari, ataupun Padmo Sano. Itu tergantung bentuk pelinggihnya. Karena kita sudah terbiasa mendengar dan menerima kata pelinggi surya yang setelah diteliti ternyata salah penyebutan. Lalu mengapa setiap melaksanakan upacara yadnya dibuatkan sanggar surya? Sebelum menjawab kedudukan penting Batara Surya, perlu dijelaskan arti kata sanggar surya. Sanggar surya adalah bangunan terbuat dari kayu, ataupun bambu, ataupun pohon pinang. Bangunan sanggar surya bersifat sementara yang dibuat menjelang upacara yadnya. Setelah selesai upacara yadnya dengan rangkaiannya, bangunan ini dibongkar. Tidak ada pelinggih permanen untuk memuja Batara Surya. Sanggar surya diposisikan di arah timur laut, dibangun menghadap ke barat. Bangunan sanggar surya tergantung tingkatan yadnya yang dibangun akan dilengkapi biolalung simbol Purusa, uduh peji simbol Dewa Dewi, dan kelukuh berisi berem simbol Prakerti atau Pradana. Siapakah Batara Surya? Dalam kitab Catur Veda Samhita dijelaskan, Surya adalah satu dari 3 dewa utama, putra Aditi dan Dyaus. Kadang-kadang Surya disamakan dengan Sawitri dan Aditya. Nama lain Surya yaitu Sawitri pemberi energi, Wiwaswari yang bercahaya, Baskara pembuat cahaya, Dinakara pembuat hari, Artapati penguasa hari, Loka Caksud mata dunia, Karma saksi yaitu saksi atas perbuatan, Graha Raja adalah raja konstelasi tata surya, Gabastiman pemilik sinar, Sahasra Kirana memiliki 1000 sinar, dan sebagainya. Dalam salah satu mantra, Usha atau Dewi Fajar disebutkan sebagai pasangan surya adalah surya yang bergerak di angkasa mengendarai kereta ditarik 7 ekor kuda atau kuda dengan kepala 7 dikelilingi oleh sinar. Kusir kereta tersebut bernama Aruna. Bagaimana kedudukan Batara Surya di dalam agama Hindu yang ditradisikan di Bali? Batara Surya dalam tradisi Hindu di Bali memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Malahan dinyatakan tanpa pemujaan kepada sanggar atau Batara Surya, yadnya tidak bisa dilanjutkan. Yadnya tidak akan mempunyai kekuatan apa-apa, tidak bisa mencapai tujuan. Itu sebabnya mengapa setiap memulai sebuah upacara senantiasa dibuatkan sanggar surya yang sesuai dengan tingkatan yadnya yang dilaksanakan. Pemujaan kepada sanggar surya juga salah satu bukti pada zaman silam. Sekte Surya atau Sora pernah ada. Namun, sekte ini tetap eksis di dalam bingkai Siwa Tatwa. Pada acara pemuspan setelah Muspepuyung atau kosong, pertama
dilanjutkan dengan pemuspan pada Batara Surya. Para pendeta Hindu di Indonesia memuja Batara Surya setiap hari yang dalam perwujudan Surya Sewana memperlihatkan betapa vital kedudukan Batara Surya. Dalam Siwa Tattwa di Indonesia, Surya diidentikan dengan Batara Siwa, sehingga dikenal dengan sebutan Siwa Aditya. Fungsinya tiada lain untuk memuja atau mengagungkan dan memohon anugerah dari ide Batara Surya sebagai saksi agung alam semesta, baik Bano Agung maupun Bano Alit sebagai saksiannya. Surya atau matahari adalah sumber energi. Oleh karena itu, sebelum upacara dimulai, kekuatan berupa energi dimohonkan terlebih dahulu hadir, yang dalam prakteknya baik seorang Dwi Jati maupun seorang Eko Jati atau pemangku, yang pertama kali diastawakan dewanya adalah Surya Stawa, dengan salah satu tujuannya agar upacara tersebut mempunyai energi, agar upacara yatnya tersebut bisa tercapai atau terlaksana dengan baik. Dalam lontar Siwagama juga menjelaskan mengenai Batara Surya. Di sana diceritakan di swarga ada rapat para dewa. Rapat itu dipimpin oleh Dewa Siwa. Dalam rapat dewa-dewa tersebut ikut pula hadir Dewa Surya. Dewa Surya berpenampilan amat simpatik dalam rapat dewa itu sehingga menarik perhatian Dewa Siwa. Karena penampilan Dewa Surya yang amat simpatik ataupun begitu cerah dan amat cerdas, akhirnya Dewa Siwa menganugerahkan kepada Dewa Surya untuk mewakili dirinya di dunia sebagai saksi kehidupan di dunia. Di samping itu, Dewa Surya diperbolehkan pula memakai nama Dewa Siwa di depan nama Dewa Surya. Semenjak itu, Dewa Surya memakai nama Surya Raditya atau Aditya. Karena Dewa Siwa menganugerahkan nama kepada Dewa Surya untuk mewakili dirinya sebagai saksi di dunia, sebagai saksi kehidupan, maka oleh Dewa Surya sebagai akibat dari anugerah Dewa Siwa itu mengangkat Dewa Siwa sebagai gurunya, dan semenjak itu Dewa Siwa bergelar Batara Guru, gelar yang diberikan oleh Dewa Surya. Maka saat itulah Dewa Surya bergelar Dewa Siwa Raditya sebagai saksi kehidupan di dunia ini. Mitologi lontar Siwagama itu adalah melukiskan bahwa matahari itu adalah ciptaan Tuhan untuk menjadi saksi atau menerangi kehidupan manusia di dunia ini. Konsep inilah yang menjadikan dasar setiap pelaksanaan upacara pancayatnya selalu menghadirkan Dewa Surya lewat puja stawa ataupun menjadikan Sanggar Surya sebagai stana beliau. Diletakkan di sudut timur laut atau kajok angin yang menghadap ke barat ataupun letaknya akan berbeda-beda sesuai hulu yatnya menghadap kemana. Jadi, Sanggar Surya itu disebut sebagai Sanggar Pesaksi. Jadi, pelinggih atau bangunan permanen di Pemerajan atau Kahyangan yang letaknya di sudut timur laut atau kajok angin bukanlah pelinggih Surya, tetapi disebut pelinggih Padmo, tergantung bentuk pelinggih Padmo tersebut. Ada yang disebut Padmo Capah atau Padmo Sari ataupun Padmo Sano. Kalau Sanggar Surya bisa terbuat dari kayu ataupun bambu ataupun pohon pinang. Semua bentuk energi di dunia berupa pertiwi, apah, tejo,
Bayu Akasa bersumber pada matahari. Mereka tidak akan berenergi jika tidak ada matahari. Di balik semua itu, dikembangkan kesadaran kosmik atau jagat raya. Ini semua dengan karakter agama Weda awal, yaitu berkiblat ke alam. Manusia berorientasi kepada sinar. Matahari adalah sumber sinar, sumber energi sebagai simbol kesadaran alam atau diri, sinar lawannya kegelapan. Manusia diedukasi agar hidup bersinar, bercahaya, membangun kesadaran sang diri di tengah-tengah belenggu maya tatwa atau acedana. Manusia didorong ke arah sinar atau cetana. Manusia bergerak dari Asuri Sampada menuju Daiwi Sampada, berevolusi dari manusia dengan karakter keraksasaan menjadi manusia berkarakter dewa. Masyarakat bergerak dari masyarakat yang berkarakter jahat menuju karakter baik yang bisa dipraktekkan dalam pelaksanaan upacara pebayuhan weton atau oton. Di dalam diri selalu menyalakan kesadaran sang diri dengan menjaga kesucian. Begitu juga sistem kalender Saka berwawasan kosmik, di mana matahari sebagai pusat tata surya, satu-satunya planet yang tidak bergerak. Surya sebagai kekuatan yang ajam, tidak bergerak, sementara yang lain bergerak. Hal ini merefleksikan konsep Akasa Pertiwi, ayah ibu, manusia hidup di antara keduanya. Tanpa Akasa dan Pertiwi, kehidupan tidak mungkin terjadi. Semuanya lahir dari Pertiwi, atau Pertiwi sebagai Ulu Laning Sarwo Tatwo. Oleh karena itu, di samping ada pemuspan ke Suryo, juga ada pemuspan ke Pertiwi. Mudah-mudahan mengenai penjelasan Suryo tadi bisa berguna untuk sahabat YouTube dimanapun berada. Apabila ada kurang dan lebih, saya mohon maaf. Dan akhir kata saya ucapkan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.